Saya masih ingat 10 tahun silam kurang lebih diskusi tentang urusan lantas ini apakah dibawa ke kepolisian atau tidak. Ada pandangan urusan lantas ini bukan urusan penegakan hukum. Bikin STNK itu bukan urusan hukum. Tapi kecelakaan lalu lintas itu ya ada urusan yang bersinggungan dengan hukum. Oleh sebab itu, pada saat itu kuat usulan supaya urusan lantas ini jangan dibawa ke kepolisian, tapi dibawa ke Kementerian Perhubungan. Dan memang banyak di negara lain urusan lantas ini urusan luar kepolisian. Tapi situasi pada saat itu membuatnya urusan lantas ini tetap dibawa ke kepolisian. Ini saya sampaikan kepada kita semua supaya jas merah, kata Bung Karno Presiden pertama, jas merah. Artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bagaimana perjalanan setelah sekian puluh tahun, sekian belas tahun soal lantas ini. Juga kuat pandangan bahwa jangan dibebani urusan mencari nafkah, mengumpulkan pendapatan PNBP di lantas ini. Kalau itu isunya maka kembali lagi jangan dibawa ke kepolisian. Ya tentu menerbitkan PPKB, STNK ada hubungannya dengan itu. Setelah sekian tahun ini kita tidak salah kalau dilakukan evaluasi dan melakukan perubahan. Kalau nanti undang-undang kepolisian jadi diajukan dan dibahas, saya rasa itu kesempatan kita untuk menegaskan di situ supaya urusan yang berkaitan dengan lantas ini dikeluarkan dari urusan kepolisian. Terlalu banyak urusan polisi, jangan dibebani dengan tugas-tugas semacam ini. Tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum, melindungi, menjaga ketertiban. Kalau nanti undang-undang itu dibuat, kami mengusulkan supaya urusan ini dikeluarkan dari tanggung jawab kepolisian. Biarkanlah institusi kepolisian menjadi institusi penegakan hukum, bukan institusi untuk urus STNK, urus SIM, urus BPKB. Itu satu. Yang kedua, ketika urusan SIM ini, urusan lalu lintas ini diserahkan ke kepolisian, ada problem di situ. Problemnya itu adalah kepolisian dibebani tanggung jawab untuk mencari uang di sini. Yang tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan PNBP tadi. Jadi coba bayangkan PNBP oke lah mendapatkan surat izin mengemudi, pendapatan surat izin mengemudi. Padahal ya mestinya itu gratis, surat izin mengemudi, pelayanan publik mestinya. Nah, lebih celaka lagi perpanjangan SIM. Tahun lalu kami pernah mengusulkan ini. Tadi disinggung oleh Pak Suding mengenai perpanjangan SIM ini. Mengapa perpanjangan SIM harus dibebani lagi? Yang punya SIM harus membayar lagi untuk perpanjangan. Mungkin tes lagi. Nah, yang ada di lembaga lain juga ada tenaga dokter, perawat juga memperpanjang surat izin ini. Tapi sekali aja, waktu kita bahas undang-undang kesehatan, kita minta sekali aja itu. Jangan setiap tahun diperpanjang. Kutip lagi. Nah, di situ diperpanjang tapi tidak bayar. Nah, di sini bayangkan target perpanjangan SIM saja itu bisa sampai 1 triliun.
Dan SIM itu Pak Kakor Lantas itu orang-orang kecil, orang-orang kecil. Oleh sebab itu Pak Ketua, saya sebetulnya ingin sekali mesti diaudit. Oh iya. Saya ingin dapat laporan tadi. Tahun 2024 ini Pak, berapa banyak SIM itu yang Bapak terbitkan? Betul. Diaudit. Berapa yang diperpanjang? Diaudit. Coba Pak Kakor Lantas, audit. Belum lagi audit nanti perusahaan yang mencetak itu, cetak SIM itu. Belum lagi urusan memperpanjang STNK. Persoalan kita soal Lantas ini, tapi soal kita adalah soal ini, tata kelola. Nah, oleh sebab itu, kami tetap punya pandangan bahwa soal SIM dan STNK ini perpanjangan itu soal fungsi pelayanan. Nah, oleh sebab itu Pak Ketua, saya mengusulkan supaya dimasukkan dalam kesimpulan rapat. Minta kepada Kapolri supaya perpanjangan SIM, STNK dihapuskan mulai tahun anggaran 2025 ini. Yang kedua, masukkan di dalam kesimpulan diaudit. Audit. Almatsus. Berani nggak? Itulah Nataru yang sebenarnya. Natal dan Tahun Baru. Supaya tertib semua ya. Tahun lama kita tinggalkan.